Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Fitria, NIM 1924 1010 1139, dan teman saya Salsabila Hasna, NIM 1924 1010 1121. Kami dari kelompok 20 PBO kelas B. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang proyek kami yang berjudul Perpustakaan Digital. Di sini kami akan menjelaskan laporan dari sistem kami. Yang pertama yaitu latar belakang dibuatnya sistem ini. Mengapa kita membuat sistem ini? Karena perkembangan teknologi yang sudah semakin maju, maka perpustakaan tidak hanya bisa didirikan dan dibuat dalam wujud konvensional saja, tetapi juga bisa diwujudkan dalam bentuk digital atau yang lebih dikenal dengan perpustakaan digital. Di perpustakaan digital, koleksi buku berbentuk digital sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Tentunya tidak perlu repot-repot pergi ke perpustakaan. Selain itu, kami juga memiliki tujuan dalam membuat sistem ini, yaitu 1. Mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang semakin modern. Seperti yang sudah kami jelaskan pada latar belakang dibuat sistem ini, perkembangan teknologi yang sudah semakin maju memberikan banyak kemudahan, salah satunya perpustakaan digital yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, dengan adanya perpustakaan digital ini, buku digital dapat diakses tanpa harus pergi ke perpustakaan. Nah, dengan adanya perpustakaan digital ini, buku digital dapat diakses tanpa harus pergi ke perpustakaan. Di aplikasi digital ini, kami memiliki fitur yakni cari buku, pinjam buku, dan kembalikan buku. Selanjutnya, kami akan menjelaskan satu persatu fiturnya. Saya akan menjelaskan ruang lingkup aplikasi. Aplikasi perpustakaan digital ini adalah aplikasi yang ditujukan kepada anggota perpustakaan daerah Jember untuk meminjam buku secara online. Jadi, anggota tidak perlu repot-repot mengunjungi perpustakaan untuk meminjam dan mengembalikan buku. Langkah selanjutnya adalah gambaran umum sistem. Langkah kerja dari aplikasi ini yaitu user harus melakukan register untuk membuat akun terlebih dahulu. Setelah user telah mendapatkan pop-up selamat registrasi Anda berhasil, silakan lanjut ke menu login atau sudah memiliki akun, barulah user ke menu login untuk bisa masuk ke aplikasi ini. Setelah masuk, user bisa melakukan aktivitas di beberapa fitur yang telah disediakan, yaitu yang pertama cari buku, kedua pinjam buku, dan ketiga kembalikan buku. Kemudian ada bisnis proses model dan notasi atau BPMN. Anggota perpustakaan memilih pilihan registrasi, kemudian dia mengisi form registrasi, dan form registrasi tersebut masuk ke data anggota. Setelah itu, anggota perpustakaan mendapatkan pemberitahuan selamat Anda berhasil registrasi. Kemudian ada login. Anggota perpustakaan masuk ke tampilan awal aplikasi, kemudian dia memilih menu login. Setelah mengisi form login, nanti sistem akan mengecek apakah data tersebut sudah terdaftar. Jika iya, mendapatkan pemberitahuan selamat datang di perpustakaan. Kalau tidak, dia akan kembali ke masuk ke tampilan awal aplikasi. Kemudian ada cari buku. Anggota perpustakaan masuk ke halaman menu, lalu memilih menu cari buku. Jika dia ingin mencari buku berdasarkan judul buku, maka dia memilih menu cari buku berdasarkan judul buku. Lalu dia mengetikkan judul buku yang akan dicari. Kalau judul buku yang dicari ada, maka data buku akan ditampilkan. Kalau tidak, dia akan mendapatkan pemberitahuan judul buku tidak ditemukan. Ini kabeh ini, insyaallah. Lalu kemudian ada fitur pinjam buku. Anggota perpustakaan masuk ke halaman menu, kemudian memilih menu pinjam buku. Jika ingin pinjam buku berdasarkan judul buku, maka anggota perpustakaan memilih menu pinjam buku berdasarkan judul buku. Lalu kemudian mengetikkan judul buku yang akan dipinjam. Kalau judul buku yang dicari ada, maka data buku akan terlihat. Jika tidak, dia mendapatkan pemberitahuan judul buku tidak ditemukan. Lalu selanjutnya diagram objek. Yang pertama adalah di fitur ini, anggota dapat mencari buku. Nantinya, buku yang dicari akan menampilkan ID buku, judul buku,
jenis buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, dan ringkasan buku. Diagram objek ini disesuaikan dengan database. Di diagram objek ini terdapat 4 buku sesuai dengan database. Yang pertama ada buku Dylan, dia adalah Dylan Wu tahun 1990. Yang kedua ada buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Yang ketiga ada ensiklopedi bahasa Indonesia. Dan yang keempat ada buku Banur Karena Mereka Juga Ada. Yang selanjutnya adalah data entry peminjaman. Jadi selain anggota bisa cari buku, anggota juga bisa meminjam buku. Di sini dituliskan dengan P1, P2, P3, dan P4 sesuai dengan jumlah buku yang ada di database. Di sini di entity peminjaman terdapat stok buku dan juga tanggal peminjaman. Dan juga terdapat data buku yaitu ID buku, judul buku, jenis buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, dan ringkasan buku. Di sini kami memiliki beberapa fitur yaitu cari buku, pinjam buku, dan kembalikan buku. Di sistem ini terdapat aktor yang bernama anggota perpustakaan. Anggota perpustakaan ini nantinya yang akan melakukan aktivitas pada sistem ini seperti cari buku, pinjam buku, dan kembalikan buku. Pada sistem ini, anggota perpustakaan diharuskan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu agar bisa memiliki akun. Selanjutnya, anggota perpustakaan diharuskan login terlebih dahulu agar dapat melakukan aktivitas pada fitur-fitur yang telah disediakan. Di sini ketika kode di run, pertama-tama akan menampilkan 2 pilihan menu yaitu registrasi dan login. Anggota perpustakaan yang belum memiliki akun diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu yaitu dengan mengisi nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, email, username, dan password. Ketika proses login telah berhasil, sistem akan menampilkan pilihan menu yaitu 1. Cari buku, 2. Pinjam buku, dan ketiga. Di situ terdapat perintah untuk menginputkan nomor yang ingin dipilih. Ketika anggota perpustakaan menginputkan angka 1, maka akan muncul beberapa pilihan yaitu 1. Cari buku berdasarkan judul buku, 2. Cari buku berdasarkan jenis buku, 3. Cari buku berdasarkan nama pengarang, 4. Cari buku berdasarkan nama penerbit, 5. Cari buku berdasarkan tahun terbit, 6. Kembali. Misal kita ingin mencari buku berdasarkan judul buku, maka kita inputkan angka 1. Nanti akan muncul perintah Habis Gelap Terbitlah Terang. Maka setelah kita menginputkan judulnya, sistem akan menampilkan judul buku, jenis buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, stok buku, dan deskripsi buku. Tetapi jika buku tidak tersedia di perpustakaan ini, maka sistem akan menampilkan maaf judul buku tidak tersedia. Sama dengan pilihan yang lain. Ketika ingin mencari buku berdasarkan jenis buku, maka akan muncul perintah untuk menyimpulkan jenis buku dan seterusnya. Di situ terdapat perintah untuk menyimpulkan nomor yang ingin dipilih. Ketika anggota perpustakaan menyimpulkan angka 1, maka akan muncul beberapa pilihan, yaitu cari buku berdasarkan judul buku, cari buku berdasarkan jenis buku, cari buku berdasarkan nama pengarang, cari buku berdasarkan nama penerbit, cari buku berdasarkan tahun terbit, dan terakhir adalah kembali. Misal kita ingin mencari buku berdasarkan judul buku, maka kita inputkan angka 1. Nanti akan muncul perintah untuk menginputkan judul buku. Contohnya kita ingin mencari Habis Gelap Terbitlah Terang, maka setelah kita menginput judulnya, sistem akan menampilkan judul buku, jenis buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, stok buku, dan deskripsi buku. Tapi jika buku tidak tersedia di perpustakaan ini, maka sistem akan menampilkan
Maaf, judul tidak tersedia, sama dengan pilihan yang lain. Ketika ingin mencari buku berdasarkan jenis buku, maka akan muncul perintah untuk mengumpulkan jenis buku, dan seterusnya. Lalu selanjutnya, ketika anggota perpustakaan menginputkan angka 2 pada pilihan menu, maka akan muncul beberapa pilihan, yaitu pinjam buku berdasarkan judul buku, pinjam buku berdasarkan jenis buku, pinjam buku berdasarkan nama pengarang, pinjam buku berdasarkan nama penerbit, pinjam buku berdasarkan tahun terbit, dan terakhir adalah kembali. Misalnya, ketika saya ingin meminjam buku berdasarkan judul buku, maka saya akan menginputkan angka 1. Nantinya akan terdapat perintah masukkan judul buku. Misal saya ingin memasukkan judul buku Habis Gelap Terbitlah Terang, maka nantinya sistem akan menampilkan judul buku, jenis buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, stok buku, dan deskripsi buku. Lalu akan terdapat keterangan peminjaman buku berhasil. Dan stok buku dengan judul ini otomatis akan berkurang. Sama dengan pilihan yang lain, ketika ingin mengambil buku berdasarkan jenis buku, maka akan muncul perintah untuk menentukan jenis buku dan seterusnya. Selanjutnya, ketika anggota perpustakaan menginputkan angka 3, yaitu logout, maka otomatis sistem akan berakhir dan akan menampilkan menu tampilan awal, yaitu login dan registrasi. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan kode yang kami buat. Di sini kami memiliki superclass, yaitu person yang memiliki atribut, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, email, username, dan password. Di mana nantinya kelas anggota perpustakaan akan inheritance dengan kelas person. Nah, di situ terdapat kode kelas anggota dalam kurung person. Maksudnya kelas anggota inherit dengan kelas person. Jadi kelas anggota juga memiliki atribut yang sama dengan kelas person, kecuali satu atribut, yaitu ID anggota. Di situ terdapat metode getter, gunanya untuk mengakses atau mengambil datanya yang nantinya akan ditampilkan. Lalu ada juga insert into, yang tujuannya untuk memasukkan data yang sudah diinputkan ke database. Lalu ada juga cursor execute, yang fungsinya untuk mengeksekusi program yang ada di atasnya. Lalu juga terdapat commit yang fungsinya untuk menyimpan di database jika ada perubahan sebuah data. Dan di sini juga terdapat select from yang fungsinya untuk mengambil data dari database yang nantinya akan ditampilkan pada sistem. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.